Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, hadits-hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab keutamaan menyambung hubungan silaturahim. Kata penulis rahimahullah, an Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdurrahman bin Auf, beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi hadits qudsi. Hadits qudsi, kalau ada hadits Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu disebut sebagai hadits qudsi. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya adalah Ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, dan saya jadikan nama untuknya dari namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambungnya saya sambung dia. Waman qata'aha batattuhu, tapi siapa yang memutusnya saya akan putus dia. Hadits yang semakna. An Abil Anbas qala, dari Abul Ambas beliau mengatakan, dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahad, yakni ardun lahu bit Taif. Saya pernah masuk ke sahabat Abdullah bin Amr di satu kebun di Taif yang beliau miliki. Faqala, maka beliau mengatakan, atfalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala, Nabi pernah memiringkan jarinya, kemudian beliau bersabda, ar-rahim syajanatun minar rahman, man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu. Kemudian Nabi mengatakan, rahim itu dari nama Ar-Rahman, siapa yang menyambungnya Allah akan sambung dia, siapa yang memutusnya Allah akan putus dia. Laha lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah, dan rahim itu memiliki lisan yang fasih, yang lancar berbicara pada hari kiamat. Kemudian hadits yang semisal lagi, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim syajanatun minallah, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahim itu dari nama Allah. Siapa yang menyambungnya Allah akan sambung dia, dan siapa yang memutusnya Allah akan putus dia. Ini tiga hadits yang sama maknanya, jamaah sekalian. Apa maksudnya Allah akan sambung dia? Dan apa maksudnya kalau dia putus silaturahim Allah akan putus dia? Para ulama mengatakan, atau ulama kita menjelaskan, kalau dia sambung silaturahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan untuknya, akan berikan rahmat dan bimbingan kepadanya. Tapi sebaliknya, siapa yang memutusnya
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia dari rahmat, dari pertolongan, dan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memutus silaturahim. Jadi jamaah sekalian, kalau begitu di antara kunci sukses, di antara kunci sukses kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung silaturahim. Kita sambung silaturahim dan kita kurangi permusuhan. Dan kita sudah sebutkan bahwa termasuk menyambung silaturahim, saling mencintai, saling menasehati sesama kaum muslimin. Itu secara umum maknanya. Adapun secara khusus, seseorang menyambung silaturahim dengan kerabatnya. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk pada bab silaturahim tazidu fil umur. Silaturahmi itu bisa memanjangkan umur. Ulama juga menjelaskan jamaah sekalian, di antara yang dicari-cari oleh manusia adalah panjang umur. Jadi ini dambaan hampir semua orang ingin dipanjangkan umurnya. Kata penulis rahimahullah, an Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyubasatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang mau dilampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sambung silaturahim. Perhatikan jamaah sekalian, ini dua maximum volume keutamaan yang banyak dicari oleh manusia. Panjang umur, banyak rezeki. Sampai-sampai ada yang merayakan. Sampai-sampai ada yang merayakan. Panjang umur, banyak rezeki. Tapi Nabi kita SAW memberikan petunjuk yang paling indah. Kata beliau, siapa yang mau banyak rezekinya, panjang umurnya, hendaklah dia sambung silaturahim. Jamaah sekalian, para ulama juga mengatakan menyambung silaturahim itu tidak ada batasannya dalam syariat. Kembali kepada uruf, kembali kepada adat istiadat, kebiasaan di masyarakat setempat. Jika perbuatan itu dikatakan silaturahim, maka dianggap dalam syariat sebagai silaturahim. Sebagaimana kita jelaskan juga sebelumnya, kalau kita tidak mampu datang di rumah kerabat, atau kita tidak mampu memberikan hadiah kepadanya, karena kita juga lagi butuh, maka bisa dengan komunikasi, walaupun jarak jauh. Dan ini menurut adat kita, adat istiadat kita, walaupun kita ziarah lewat komunikasi jarak jauh, tetap dianggap sebagai silaturahim. Jadi semua yang dianggap dalam adat istiadat sebagai bagian daripada menyambung silaturahim masuk dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sambung silaturahim. Tapi ada pertanyaan jamaah sekalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah tiba ajal, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sudah tiba ajal, maka tidak ada yang mampu menahannya walaupun sesaat, dan tidak ada pula yang mampu mengedepankannya walaupun sesaat.
Iya. Tapi di sini Nabi mengatakan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, sambung silaturahim. Iya. Apakah ini bertentangan? Jawabannya jamaah sekalian, tidak mungkin ada ayat Al-Quran dan hadits yang sahih bertentangan. Makanya Imam Ad-Daruqutni rahimahullah menantang semua yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah bertentangan. Kata Ad-Daruqutni, iya, Imam Ad-Daruqutni ahli hadits. Kata beliau, siapa yang mengatakan ada ayat atau ada hadits yang bertentangan, silakan bawakan ke saya. Saya akan jelaskan kepadanya bahwa pemahamannya yang bertentangan. Iya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidaklah ahlul bid'ah berdalil dengan satu ayat atau satu hadits kecuali dalam ayat atau hadits itu juga terdapat bantahannya. Iya. Ini kaidah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Semua ayat dan hadits yang dipakai oleh ahlul bid'ah untuk menantang ahlul sunnah, maka di situ pula terdapat bantahannya. Iya. Terus jamaah sekalian, bagaimana memahami ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW ini? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajal, sudah tetap ajal mereka, maka mereka tidak akan mampu menangguhkan, mengakhirkan, walaupun sa'atan kata Allah, sesaat, dan tidak pula mampu mengedepankannya walaupun sesaat. Sementara Nabi katakan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, sambung silaturahim. Iya. Maka para ulama mengatakan jamaah sekalian, iya, ini pembahasannya terkait dengan takdir. Iya. Terkait dengan takdir. Dan banyak yang menyimpang dalam masalah takdir. Termasuk, iya, sebagian yang mengaku ahli tafsir. Iya. Kacau dalam masalah takdir. Mereka pun mengatakan, kalau Allah menakdirkan seseorang itu sudah menjadi penghuni surga. Memang ada haditsnya dalam hadits Sahih Al-Bukhari. Nabi katakan, sebentar kita bacakan juga. Semua kita sudah dipastikan tempatnya di surga maupun di neraka. Iya. Katanya, kalau begitu untuk apa kita beramal lagi? Iya. Ini sama persis dengan pertanyaan salah seorang sahabat kepada Nabi. Iya, kita akan sebutkan nanti. Jadi jamaah sekalian, takdir itu ada yang tercatat di Allahul Mahfuz dan ada yang tercatat di catatan para malaikat. Iya, itu dulu harus digarisbawahi jamaah sekalian supaya kita bisa bebas dari penyimpangan. Takdir itu ada yang sudah tetap di Allahul Mahfuz. Iya. Tidak mungkin lagi berubah. Tidak mungkin lagi berubah. Karena itu kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir sudah diangkat, lembaran-lembaran takdir sudah kering. Iya. Tidak mungkin lagi bisa berubah. Namun para ulama mengatakan, yang berubah itu takdir yang ada pada catatan para malaikat. Itu yang berubah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah inginkan dan Allah tetapkan apa yang Allah inginkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Itulah Al-Lauh Al-Mahfuz. Iya. Allah hapus yang ada di catatan para malaikat dan Allah tetapkan apa yang Allah inginkan di catatan para malaikat, dan di sisinya ada ummul kitab. Iya, maksudnya kata para ulama, kita berikan contoh.
ada seseorang yang ditakdirkan usianya 70 tahun. Di ilmu Allah, di catatan Allah, Al-Lauh Al-Mahfuz, sudah tetap 70 tahun usianya. Iya. Sedangkan di catatan malaikat, usianya orang itu 50 tahun. Iya. Maka yang berlaku hakikatnya adalah takdir yang ada di Al-Lauh Al-Mahfuz. Maka Allah hapus catatan di para malaikat, kemudian Allah takdirkan orang itu usianya menjadi 70 tahun dengan sebab silaturahim misalnya. Iya. Pergantian satu takdir ke takdir yang lain, inilah yang tercatat di ilmu Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauh Al-Mahfuz. Iya, itu tidak akan berubah. Iya. Jadi perubahan satu takdir ke takdir yang lain itu juga sudah dicatat bahwa takdirnya orang ini akan berubah dari usia 50 tahun menjadi 70 tahun sebab dia melakukan silaturahim. Itu semua sudah dicatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Iya. Itulah kata Allah, wa indahu ummul kitab. Itu makna di sisinya ada ummul kitab. Ada catatan Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi tidak bertentangan jamaah sekalian. Iya, sama sekali tidak bertentangan. Intinya kata para ulama, kita harus berusaha. Iya. Kita harus berusaha dan kita tidak boleh mempertentangkan antara takdir dan syariat. Iya. Jadi orang yang mau selamat dari pembahasan takdir, tidak mau menyimpang dari pembahasan takdir ya mas sekalian, tidak boleh dia pertentangkan antara syariat dengan takdir. Tidak perlu dia bahas-bahas sesuatu yang tidak dia ketahui. Iya, dia tempuh saja sebab. Dia lakukan sebab. Di antaranya menyambung silaturahim, bisa memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Iya. Tidak perlu kita bahas bagaimana takdir kita di Al-Lauh Al-Mahfuz. Kita lakukan saja sebab. Karena itu jamaah sekalian, pernah ada satu waktu Nabi mengantar seorang jenazah. Jadi Rasulullah SAW juga itu mengantar jenazah jamaah sekalian. Iya. Dalam hadits Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin." Nabi pernah menunggu satu jenazah untuk dikubur. Iya. Fa akhadha syai'an faja'ala yanqutu bihil ardh. Kemudian Nabi mengambil sesuatu, beliau tancap-tancapkan di tanah. Iya. Ulama menjelaskan seakan-akan ada yang Nabi mau ungkapkan. Iya. Ada yang Nabi pikirkan. Faqala, dan betul. Nabi SAW sambil menunggu jenazah digali lahatnya, beliau bersabda. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi dan para sahabat. Beliau tidak ketawa-ketawa di kuburan. Iya. Sebagian orang ketawa-ketawa mengantar jenazah. Iya. Subhanallah. Ini bukan orang awam. Iya. Orang sudah belajar. Iya. Padahal jamaah sekalian, kita ziarah kubur itu tujuannya dua. Yang pertama untuk mendoakan penghuni kubur. Bukan berdoa kepada penghuni kubur, jangan dibalik. Kita doakan mereka. Dia yang butuh, mereka yang butuh doa kita. Bukan kita yang butuh kepadanya. Iya. Mandi saja jamaah sekalian, orang yang sudah meninggal tidak mampu. Mandi saja. Iya. Kita harus mandikan dia. Bagaimana mungkin kita mau minta kepada dia? Jadi kita doakan yang pertama tujuannya. Yang kedua untuk ingat mati. Jadi tidak cocok kalau kita ziarah kubur atau datang mengantar jenazah ketawa-ketawa. Iya. Ingat mati. Ingat bahwa suatu saat kita yang akan turun di situ. Iya. Karena itu Imam Al-Muzani rahimahullah, iya, dalam biografi beliau, iya, dan ini juga disampaikan oleh Ustaz Dul hafizahullah, bahwa untuk melembutkan hati beliau, beliau banyak memandikan jenazah. Iya, sampai jenazah gurunya Imam Syafi'i, beliau yang mandikan. Itu Imam Al-Muzani rahimahullah.
Jadi tidak pantas kita ketawa-ketawa ketika mengantar jenazah. Maka kata Nabi SAW sambil beliau tunggu lahatnya digali, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempat kembalinya di neraka atau di surga. Ini Nabi sampaikan kepada para sahabat. Semua kita sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Ini hadits sahih dalam Al-Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib. Qalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Maka orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau begitu, tidakkah kita bersandar saja kepada takdir dan meninggalkan beramal? Artinya kan, kalau memang kita ditakdirkan ke surga, pasti kita akan jadi orang soleh. Kalau kita ditakdirkan menjadi penghuni neraka, pasti kita akan menjadi pendosa. Tidak perlu kita beramal ya Rasulullah. Qala, maka apa kata Nabi SAW? I'malu, beramal kalian semua. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena setiap dari kalian akan dimudahkan jalannya, takdirnya sesuai dengan apa yang ditentukan untuknya. Kemudian kata beliau, amma man kana min ahli sa'adah, adapun kalau memang dia termasuk penghuni surga, fayuyassirul amali ahli sa'adah, maka Allah akan mudahkan untuknya, atau fayuyassaru, dimudahkan untuknya beramal amalan penghuni surga. Wa amma man kana min ahli syaqah, fayuyassaru di amali ahli syaqawah. Tapi siapa yang sudah ditentukan menjadi penghuni neraka, akan dimudahkan untuknya beramal dengan amalan penghuni neraka. Jadi jamaah sekalian, dalam hadits ini kita diperintah untuk beramal walaupun kita sudah ditentukan sebagai penghuni surga atau neraka. Bukan disuruh untuk bersandar saja, santai saja, enggak. Beramal. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesuatu yang belum kita ketahui di masa akan datang, tidak boleh kita tebak-tebak, tidak boleh kita larut dalam membahasnya. Kita tetap harus semangat beramal. Karena orang yang menjadi takdirnya, atau orang yang takdirnya menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan beramal amalan penghuni surga. Maksudnya gimana? Ini indikasi, bukan pemastian. Jadi kita hakikatnya hanya berharap-harap cemas. Kalau kita mengamalkan amalan penghuni surga, kita berharap besar kepada Allah. Kita ditakdirkan menjadi penghuni surga. Tapi ketika kita terjatuh ke dalam dosa, maka kita pun bercemas, kita pun takut, kita cemas. Jangan-jangan kita ditakdirkan sebagai penghuni neraka, sehingga cepat kita bertobat. Itu maksud hadits ini. Bukan untuk mempertentangkannya. Jadi, yang ada itu hanya harap-harap cemas. Indikasi saja jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita orang yang sholat, kita orang yang duduk mendengarkan kajian ilmu, berpuasa, bersedekah, menyambung silaturahim, mudah-mudahan itu indikasi Allah takdirkan kita menjadi penghuni surga. Dan jika ada yang terjatuh dalam kesalahan, maka kita pun takut, kita cemas, kita segera kembali. Jangan sampai Allah takdirkan kita menjadi penghuni neraka. Itu tujuan hadits ini. Makanya, summa qara'ah, kemudian Nabi membaca ayat dalam surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Perhatikanlah firman Allah.
Nabi hubungkan antara ucapan beliau dengan ayat Al-Quran. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta, suka bersedekah. Iya, tidak pelit dia. Suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wasaddaqa bil husna atau wattaqa. Dia bertakwa, menjauhi semua yang Allah larang, mengerjakan semua kewajiban yang Allah wajibkan. Wasaddaqa bil husna, dan dia pun membenarkan al-husna. Apa itu al-husna jamaah sekalian? Para ulama mengatakan al-husna maknanya dia membenarkan la ilaha illallah. Iya. Artinya dia membenarkan tauhid. Harus dia belajar tauhid, harus dia paham tauhid. Kemudian penafsiran yang kedua, al-husna adalah dia benarkan surga. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu lil husna wa ziyadah. Iya. Untuk orang-orang yang baik baginya surga dan ada tambahan lagi. Maksudnya tambahan di situ melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Iya. Fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah. Perhatikan amalannya. Suka bersedekah, bertakwa, membenarkan la ilaha illallah, membenarkan surga, percaya ada surga. Maka fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah, kami akan mudahkan dia untuk beramal kebaikan. Iya. Sebaliknya, wa amman, iya. Wa amman bakhila wastagna. Adapun yang bakhil, kikir, pelit, iya. Tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wa kadzdzaba bil husna atau wastagna. Istagna itu dia seolah-olah tidak butuh dengan pahala. Iya. Jangan terlalu rajin, katanya. Jangan terlalu sering sholat jamaah. Jangan kita terlalu rajin, nanti surga lewat. Subhanallah. Iya. Istagna. Dia merasa tidak butuh dengan pahala. Iya. Wa kadzdzaba bil husna. Dia tidak percaya ada la ilaha, dia tidak percaya dengan la ilaha illallah. Dia tidak percaya ada surga. Iya. Nanti orang kalau meninggal itu di sana pi baku atur. Iya. Iya, belum tentu juga kamu sudah ke surga tidak, kamu sudah ke neraka tidak, cerita surga. Subhanallah. Perhatikanlah. Allah kabarkan ada orang yang mendustakan surga. Jadi, pertama sifatnya bakhil. Kemudian dia merasa tidak butuh dengan pahala. Kemudian dia dustakan la ilaha illallah, dia dustakan surga. Iya, ini amalan-amalan penghuni neraka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia kepada amalan-amalan yang akan mengantar ke dalam neraka. Iya, naudzubillah. Perhatikan jemaah sekalian. Orang yang melakukan kebaikan akan Allah mudahkan menjadi penghuni surga. Orang yang melakukan kejelekan, keburukan, bahkan dosa terbesar, mendustakan la ilaha illallah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Iya. Jadi jamaah sekalian, tidak bertentangan. Kita diperintah untuk menyambung silaturahim dengan tetapnya ajal setiap manusia. Iya. Kita tidak boleh, iya. Kita tidak boleh seperti orang-orang Jabriyah. Iya. Siapa itu Jabriyah jamaah sekalian? Orang yang melakukan dosa tapi tidak mau disalahkan. Iya. Jabriyah masuk di dalamnya Asy'ariyah dan orang-orang LGBT. Ini masuk semua di sini. Jabriyah. Kalau kita nasihati orang-orang penyuka sesama jenis, apa kata mereka? Ini kan kodrat Allah. Ini sudah kodrat Tuhan. Kenapa kamu melarang-larang? Subhanallah. Ini persis Jabriyah. Iya. Jabriyah ada yang ekstrim, ada yang mending. Iya. Yang ekstrim itu jamaah sekalian, katanya
kita tidak punya kemampuan. Kita ini seperti wayang yang dijalankan oleh dalang. Seperti daun yang ditiup oleh angin. Tidak punya kemampuan untuk memilih. Makanya kita tidak boleh disalahkan, kata mereka. Iya. Jadi semua takdir Allah. Kita mau melakukan dosa, mau melakukan amalan, sudah Allah takdirkan. Kita tidak punya kemampuan, kata mereka. Iya. Ini Jabriyah. Ada yang mending. Yang mending masuk di dalamnya Asy'ariyah. Katanya, memang kita punya kemampuan. Tapi secara zahir. Adapun batinnya kita dipaksa. Iya, mereka perlu memberikan contoh seperti pisau. Iya, ini lucu-lucu mereka. Katanya seperti pisau. Bagaimana pisau? Pisau itu dia memang yang memotong, tapi ada orang yang menjalankan pisau itu. Begitulah kita katanya. Secara zahir kita yang lakukan, tapi batin kita dipaksa. Iya, iya. Ini Asy'ariyah yang mengaku aswaja. Begitu pemahamannya dalam takdir. Silahkan baca buku-buku mereka. Mereka sendiri yang katakan. Dan ini keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari dulu, sebelum beliau rujuk kepada manhajus salaf. Iya. Ada lagi Qadariyah. Qadariyah itu bosnya Abu Jahal. Iya. Kata Abu Jahal ketika didakwai oleh Nabi, "Ya Muhammad, kalau kami mau beriman, kami beriman. Kalau kami mau kufur, kami juga kufur. Semua tergantung kami." Iya. Ini Qadariyah. Qadariyah itu ada juga yang ekstrim, ada yang mending. Yang ekstrim itu Ma'bad Al-Juhani. Katanya Allah Subhanahu wa taala nanti mengetahui sesuatu kalau sudah terjadi. Sebelumnya Allah tidak tahu. Iya, ini juga keyakinan seorang dai. Iya. Jadi ada dai yang kuat hafalannya. Sampai hafal nomor-nomor hadis. Tapi katanya, kalau amal soleh atau kalau jodoh, Allah yang takdirkan. Betul. Tapi kalau kita mau taat atau maksiat, nanti kita pilih, baru Allah tetapkan. Jadi sebelumnya Allah tidak tahu. Iya, ini Qadariyah dan bosnya Abu Jahal. Makanya Allah turunkan 2 ayat untuk membantah Abu Jahal dalam surah At-Takwir. Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Iya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa yang mau di antara kalian untuk istiqomah, pasti dia akan istiqomah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kemampuan, keinginan untuk makhluk. Siapa yang mau baik, pasti dia baik. Siapa yang mau istiqomah, pasti bisa istiqomah. Tapi ingat, di akhir ayat Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Tidak satupun yang kalian kehendaki kecuali semua telah dikehendaki oleh Allah, Rabbul alamin. Iya. Jadi 2 ayat ini sekaligus terdapat bantahan untuk Jabriyah dan Qadariyah. Dan tidak ada yang selamat kecuali Salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana keyakinannya dalam takdir? Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatu terjadi. Namun mereka juga tidak menafikan bahwa makhluk itu punya kemampuan, punya kehendak. Tidak bertentangan dengan pemahaman Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki segala sesuatu. Contoh jamaah sekalian. Di antara kita ada yang suka makan nasi goreng. Iya. Ada yang suka makan coto. Ada yang suka makan gulai kambing. Itu kita mampu, kita pilih atau gimana? Dipaksa tidak? Iya. Iya. Pasti kita pilih. Tidak mungkin kita dipaksa ya. Kamu apa kesukaanmu? Saya gulai kambing. Pokoknya kamu harus makan nasi goreng. Iya. Tidak jamaah sekalian. Kita memilih makanan, kita beli makanan itu karena pilihan kita, karena kemampuan kita, karena kemauan kita. Tapi ingat, kalau kita mampu mewujudkan keinginan kita, semua hakikatnya sudah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Karena betapa banyak jamaah sekalian orang yang mau makan coto tidak mampu makan coto, gagal makan coto. Kenapa bisa? Karena duit. Iya.
Atau ada uangnya, tapi warung andalannya tutup. Iya. Ada uangnya, tapi warung andalannya tutup. Iya. Jadi dia tunda dulu. Iya. Jadi itu yang selamat. Meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, tapi ingat, kita juga meyakini kita punya kehendak dan kemampuan sehingga kita bisa memilih jalan yang baik dan jalan yang buruk. Iya. Jadi intinya pembahasan kita pada malam hari ini jamaah sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin untuk beramal karena kita tidak tahu apa takdir kita. Walaupun Allah sudah tentukan, tapi Allah tidak beritahu kepada kita. Kita penghuni surga atau penghuni neraka, tidak tahu kita. Kita hanya bisa berharap-harap cemas dan tetap berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipersangkakan hambanya kepadanya. Iya, jamaah sekalian mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Halo. Yang pertama, apakah ada program makna khusus antara silaturahim dengan silaturahmi? Iya. Silaturahim dengan silaturahmi. Yang kedua, umpamanya beberapa tahun lalu saya bermaksiat, apakah itu sudah takdir saya atau bagaimana? Kemudian apakah dia masuk di catatannya Allah atau malaikat? Iya. Iya. Baik. Iya. Kayaknya pertanyaan kedua pertanyaan dites ya. Iya. Iya. Enggak ya? Iya. Iya, baik. Enggak apa-apa juga. Iya. Karena sekali-sekali ustadznya harus dites. Iya. Karena itu jamaah sekalian sebelum kita jawab, Imam Al-Muzani rahimahullah menulis Syarhus Sunnah itu karena ada gosip-gosip bahwa beliau punya sikap yang berbeda terkait dengan kalamullah. Iya. Jadi para ulama meminta penjelasan kepada Imam Al-Muzani, betul tidak? Dan beliau jawab sekaligus bantah gosip-gosip itu dalam Syarhus Sunnah. Iya, bahwa kalamullah sifatullah, sifat Allah, bukan makhluk. Iya. Itu para ulama dahulu. Jamaah sekalian, yang pertama, ada perbedaan, apakah ada perbedaan antara silaturahmi dia dengan silaturahim? Iya. Jamaah sekalian, dalam hadits-hadits yang kita sudah baca di Sahih Al-Adabul Mufrad, Nabi katakan silaturahim. Iya. Falyasil rahimahu. Hendaklah dia sambung rahimnya. Maksudnya hubungan kekerabatannya. Silaturahim. Iya. Terus kenapa bisa menjadi silaturahmi? Iya. Kita bisa lihat di KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Kalau silaturahmi yang kita maksud silaturahim, maka tidak mengapa kita pakai istilah itu. Iya. Tidak mengapa. Karena jamaah sekalian, kadang terjadi perubahan dalam bahasa. Sama dengan kitab. Kitab itu bahasa Arab. Tapi orang Indonesia, walaupun tidak diterjemah apa itu kitab, mereka sudah paham. Yang dimaksud kitab itu kumpulan kertas, ada sampulnya, ada tulisannya. Namanya buku. Iya. Jadi sudah diserap. Jadi intinya, siapa yang mau mengatakan silaturahmi, tapi kalau yang dia maksudkan dalam hadits menyambung hubungan kekerabatan, maka tidak ada masalah. Iya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu saya pernah bermaksiat. Iya, ini pertanyaan kedua. Katanya, dulu saya pernah bermaksiat. Apakah itu takdir Allah dan sudah tercatat di Lauhul Al-Mahfuz? Iya. Jawabannya jamaah sekalian dengan tegas, itu pasti takdir Allah. Iya. Tidak ada keraguan sama sekali. Pasti takdir Allah. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Iya.
Satu tidak ada jamaah sekalian, batal imannya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iya. Hilang satu, batal keimanan. Keimanan yang terakhir apa? Iya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. Iya. Maka kata Nabi sebutkan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Kemudian Nabi ulangi lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruknya. Perhatikan sini jamaah sekalian. Yang baik dan buruknya. Dosa maksiat baik atau buruk? Buruk. Itu kita sepakat. Dosa dan maksiat itu buruk. Dan itu wajib diimani. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah atau kamu beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruknya. Dan itu sudah Allah catat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Iya. Tapi jamaah sekalian, kita sudah sampaikan di awal. Iya. Bahwa syariat memerintahkan kita untuk bertakwa, bukan untuk bermaksiat. Tidak boleh kita pertentangkan syariat dengan takdir ketika ada orang yang melakukan dosa. Iya. Kemudian, iya. Dia melakukan dosa, wajib dia bertobat. Kemudian setelah dia bertobat, dia pun berprasangka baik kepada Allah. Semoga dengan tobatku ini menjadikan saya lebih baik di masa yang akan datang. Iya. Jamaah sekalian, ada orang yang mengatakan, iya, kalau Allah membenci dosa, kenapa Allah menakdirkan saya berdosa? Iya. Ini pertanyaan yang banyak orang bingung. Kalau Allah membenci dosa dan mencintai ketaatan, kenapa Allah takdirkan ada orang yang melakukan maksiat? Iya. Maka jawabannya sangat mudah jamaah sekalian. Kehendak Allah itu ada dua. Ada iradah syar'iyyah dan ada iradah kauniyah. Iya. Dan iradah syar'iyyah mungkin terjadi, mungkin tidak. Kehendak Allah ada dua, kehendak syar'iyyah dan kehendak qadariyah. Kehendak syar'iyyah mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Ini dulu yang pertama. Adapun yang kedua, kehendak qadariyah, iradah qadariyah pasti terjadi. Iya. Contohnya apa? Iradah syar'iyyah jamaah sekalian. Maximum volume. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia atau kaum muslimin semuanya untuk sholat 5 waktu. Itu iradah syar'iyyah. Kehendak Allah yang bersifat syar'i. Tapi pertanyaannya, apakah semua muslim sholat? Iya. Ayo, pertanyaannya jamaah sekalian. Apakah semua muslim sholat? Tidak. Jadi kehendak Allah syar'iyyah kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Allah kehendaki orang semua sholat atau muslimin sholat. Allah perintah dalam Al-Quran, perintah dalam hadis. Tapi tidak semua orang sholat. Kadang orang sholat, kadang tidak sholat. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Yang kedua, kehendak Allah qadariyah. Pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Contohnya apa jamaah sekalian? Adanya ajal kematian. Iya. Semua orang mati atau tidak? Mati jamaah sekalian. Mau tidak mau pasti dia akan mati. Iya. Itu iradah qadariyah, kehendak Allah yang sifatnya qadariyah. Tidak ada satupun yang mampu menolaknya, menghalanginya. Beda tadi iradah syar'iyyah. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Orang disuruh, diperintah untuk melakukan ketaatan dan menjauhi dosa. Kadang ada orang yang melakukan ketaatan, kadang ada orang yang melakukan dosa. Iya, itu jawabannya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci maksiat tapi melarang atau menakdirkan orang terjatuh ke dalam maksiat? Jawabannya apa? Itu tadi. Iroda Allah terbagi dua. Memang secara syar'i Allah perintah dia untuk menjauhi maksiat. Tapi kehendak Allah yang syar'i ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Kemudian iroda syar'iyah pasti Allah cintai, dan iroda kauniyah, qadariyah, kadang Allah cintai, kadang Allah tidak cintai. Contoh, salat iroda Allah syar'iyah. Demikian pula semua amal kebaikan termasuk silaturahim, perintah Allah secara syar'i, kehendak Allah secara syar'i. Pasti Allah cintai, pasti jamaah sekalian. Iya. Pasti Allah cintai. Adapun iroda kauniyah qadariyah, kadang Allah cintai, kadang tidak Allah cintai. Contoh. Iya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya orang-orang yang beriman. Iya. Secara takdir pasti ada yang beriman, ada yang kufur. Pasti ada yang berada di jalannya para nabi dan rasul, pasti ada orang-orang yang berada di jalannya setan, iblis laknatullah alaih. Iya. Kadang Allah cintai, kadang Allah tidak cintai. Orang-orang beriman Allah takdirkan ada di muka bumi. Allah cintai atau tidak? Allah cintai atau tidak jamaah sekalian? Pasti Allah cintai orang beriman. Iya. Dan pasti orang beriman itu ada di muka bumi. Terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Dan Allah juga sudah takdirkan pasti ada orang-orang yang kufur menjadi pengikut setan. Secara qadariyah, secara takdir pasti ada. Sebab kebenaran dan kebatilan akan selalu bertarung sampai hari kiamat. Iya. Qadariyah secara takdir pasti ada kekufuran, ada kebatilan, ada jamaah sekalian. Tapi apakah Allah cintai kebatilan? Kekufuran? Allah cintai pengikut setan, pengikut iblis? Tidak. Iya. Jadi itu jawabannya. Mudah saja. Seandainya mereka mau duduk di depan para ulama, orang-orang Jabariyah dan Qadariyah ini mau mendengarkan penjelasan para ulama jamaah sekalian terkait dengan takdir, mereka tidak akan menyimpang. Iya. Jadi ini terkait dengan pembahasan masalah takdir. Ini banyak yang menyimpang dalam masalah ini jamaah sekalian. Iya. Bukan hanya orang awam, bahkan orang yang sudah mengaku berilmu. Iya. Mereka tidak mampu membedakan, menjawab kenapa Allah benci maksiat, lalu Allah takdirkan ada yang bermaksiat. Mereka tidak mampu menjawab itu. Iya. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini jawabannya secara ringkas, dan waktu salat Isya sudah masuk. Mungkin kita cukupkan dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam, wabillahi taufik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maximum volume.